Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pembimbing dan tim penguji PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Orang Fatur Rahman SPDI. Saya adalah guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri Langansari 2, Desa Langansari, Kecamatan Seketi, Kabupaten Pandeglang. Saya juga merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan PEK 1 tahun 2025 Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan NIM 255060314 LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada hari ini, Sabtu 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja yang dilaksanakan secara daring di kelas 5 SD Negeri Langansari 2. Adapun materi pembelajaran yang saya bawakan adalah hidup damai dengan kebersamaan, dengan membaca dan memahami Al-Quran Surah Al-Imran ayat 64 dan Surah Al-Baqarah ayat 256. Demikian pengantar dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Oke. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, silahkan kita berdoa bersama. Dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan. Belajar dan kita membaca doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Bapak akan mengecek dulu tentang kehadiran kalian, ya. Yang tidak hadir hari ini siapa? Kita. Berapa orang yang tidak hadir? Berapa? 1. Baik, silahkan dibuka buku catatannya pada hari ini. Silahkan dibuka untuk buku catatannya.
Sudah? Nah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Bapak akan mengulas kembali tentang pembelajaran di minggu kemarin. Ya. Kemarin kita mempelajari itu tentang rukun apa? Hidup rukun. Masih tetap tentang hidup rukun. Ya. Hidup rukun. Berarti hidup rukun itu berarti apa artinya? Hidup damai dalam kebersamaan. Damai, tidak ada perselisihan, tidak ada pertengkaran. Hidup damai dalam kebersamaan. Nah, bisa dilihat. Perhatikan gambar yang ada di papan tulis. Coba Pak I, gambar apa? Yang pertama. Coba, sedang apa saat kegiatannya? Ada yang sedang menyapu. Terus? Ada yang membersihkan rumput. Ada yang membersihkan rumput. Coba perempuannya ayo. Ada yang membawa minuman di dalam kehidupan kita. Ya, walaupun kita berbeda, tapi kita tetap bersama. Baik ya. Materi kita hari ini itu tentang hidup damai dalam kebersamaan. Diterangkan di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Imran ayat ke-64 ya. Itu surah Al-Imran ini artinya keluarga Imran. Surah ini terdapat pada urutan ketiga yang berjumlah dari berapa? 200 ayat. Surah Al-Imran itu tergolong ke dalam surah Madaniyah. Ya, surah Madaniyah yang berisi pesan pokok tentang keimanan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukti-bukti kebenaran dan kekuasaan Allah, ya, janji dan ancaman juga, kisah para teladan. Ya, itu dituangkan di dalam Quran urutan ketiga dalam apa? Pada ayat ke-64 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbatan min dunillahi fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Silakan baca sama-sama. Tahu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbatan min dunillah fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Ya. Bi anna muslimun. Ya. Nah, katakanlah
wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada suatu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah ya, selain Allah, dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang Muslim. Ya, jangan sampai dijadikan suatu perdebatan. Jangan bisa dijadikan sebagai suatu perselisihan. Beda paham, beda keyakinan, sehingga menjadi berpecah belah, sehingga menjadi pertengkaran, sehingga menjadi satu sama lain saling berpisah, tidak bersatu. Akibat dari perselisihan, salah keyakinan. Walaupun kita beda keyakinan, tetap kita bersatu seperti di dalam Pancasila. Ya, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu dua. Beda bahasa, beda pakaian, tapi tetap menyatu, yaitu bahasa, ya, satu bahasa Indonesia. Walaupun daerahnya berjauhan, berbeda-beda pulau, tapi tetap satu negara, Indonesia, sama dengan keyakinan. Walau di sini kan di Indonesia ada berapa agama? Ada Islam, ada Kristen, apalagi Hindu, lagi ya, beda kan? Tapi tujuannya sama, ingin mencari keridhaan Tuhan. Keyakinan kita agama kita Islam. Nabi mewariskan kita, ya, yaitu Al-Quran itu adalah sebagai pedoman hidup umat Islam. Ya, seperti tadi diterangkan. Ya, seperti diterangkan surat apa tadi? Al-Imran. Urutan ketiga ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi. Ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dha wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dha arbaban min dunillah fa'in tawallau faqulus adu bi anna muslimun. Nah, sekarang surat Al-Baqarah ayat 250. Nah, apa yang terkandung dalam surat Al-Baqarah? Surat Al-Baqarah itu artinya apa? Sapi betina. Surah ini terdapat pada urutan ke
adalah surah Al-Fatihah. Surah ini tergolong ke dalam surah Madaniyah yang menjelaskan tentang pokok keimanan, bukti-bukti kebersamaan, kebesaran Allah, sifat-sifat manusia, perintah dan larangan Allah, serta janji dan ancaman Allah. Tentang pokok keimanan dan bukti-bukti kebesaran Allah, sifat-sifat manusia, perintah dan larangan Allah, serta janji dan ancaman Allah. Bagaimana bunyinya? Perhatikan bacaan surat Al-Baqarah ayat 256. Siapa yang bisa baca? Ikuti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin. Ulangi. La ikraha fiddin. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati wusqan fisomaraha wallahu sami'un alim. Coba lagi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati wusqa lan fisomalaha wallahu sami'un alim. Surat Al-Baqarah. Nanti urutan yang kedua ayat yang ke-250. Apa isi kandungannya? Ya. Jadi terjadi. Nah, isi kandungan surat Al-Baqarah ini yang pertama, tidak ada paksaan dalam beragama. Jadi termaksa. Ya. Tidak ada paksaan dalam beragama. Islam menegaskan bahwa agama tidak boleh dipaksakan kepada siapapun. Jadi boleh. Seperti di dalam Pancasila. Keimanan harus tumbuh dari kesadaran dan keyakinan pribadi, bukan paksaan. Jadi harus berada dari dalam hati. Dan Allah sudah menjelaskan jalan yang benar dan jalan yang salah. Yang paling sempurna diberi apa? Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang baik, mana yang salah, mana yang akan membantu kita nanti, mana yang akan menjerumuskan kita. Silahkan memilih, karena kita manusia punya akal. Ya, tuh. Sebagai anak muslim harus yakin terhadap ajaran Allah. Tidak ada keraguan dalam Al-Quran. Kalian harus sungguh-sungguh meyakini kebenaran agama Islam. Namun harus menerima apa? Harus menerima apa? Terhadap keyakinan orang lain. Jadi perlu menerima terhadap keyakinan orang lain.
Jangan sampai menjadi pertengkaran. Jangan sampai menjadi perselisihan. Jadi isi kandungan dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Nah, yang kedua, isi kandungan surat Al-Baqarah ayat 296, menghormati perbedaan. Allah menciptakan manusia keragaman, baik dalam suku, baik dalam bahasa, baik dalam budaya, ya, apalagi atau maupun keyakinan. Nah, anak muslim harus menghormati dan menghargai perbedaan, ya, keyakinan orang lain. Disebut apa? Saling menghargai, saling menghormati walaupun berbeda. Nah, itu disebut dengan pasti saling menghargai. Itu, jadi disebutnya toleransi, yaitu sikap terbuka, saling menghormati dan tidak memaksakan pendapat kita sendiri untuk diterima oleh orang lain. Sikap muslim terhadap penganut agama lain, tidak diperbolehkan menghina atau mencela keyakinan orang lain. Yang kedua, tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti agama Islam. Yang ketiga, Islam adalah agama yang ramah, bukan agama yang kasar atau agama yang memaksa orang lain. Dan yang keempat, umat Islam dianjurkan untuk membiarkan umat lain beribadah dengan tenang dan damai sesuai dengan keyakinannya. Kurang sholat, misalkan atur, jangan sampai mengganggu orang lain. Tuh, ya. Dan selanjutnya silakan dibagi ke dalam 3 kelompok, ya. Silakan didiskusikan materi ini, bagaimana cara menciptakan kerukunan beragama. Yang kedua, bagaimana menciptakan hidup tenang dan tentram. Yang ketiga, ceritakan pengalaman kalian hidup bersama dengan tetangga. Nah, masing-masing kelompok itu satu masalah. 1, 2, 3. Silahkan dipecahkan. Bagaimana cara menciptakan kerukunan beragama? Bagaimana menciptakan hidup tenang dan tentram? Yang ketiga, ceritakan pengalaman kalian hidup bersama dengan tetangga. Ya, silahkan. Kelompok 1, bagian 1. Kelompok 2, bagian 2. Kelompok 3, bagian 3. Nanti dipresentasikan ke depan. Bisa dimengerti? Bisa. Apa yang tadi Bapak sampaikan bisa dimengerti? Bisa. Dan silahkan dituangkan di dalam permasalahan ini. Ini dikerjakan kelompok 3, laki-laki kelompok 3. Ya. Ini kelompok 2. Ini kelompok 1. Silakan didiskusikan permasalahan itu, ya. Silakan didiskusikan. Nanti kalau misalnya sudah selesai, silakan ketua kelompok untuk mempresentasikannya ke depan, ya.
Kalau sudah selesai pekerjaannya dan selesai diskusinya, silakan kelompok 1 untuk memaparkan hasil kerja kelompoknya. Silakan maju ke depan. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rumadani dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Bagaimana cara menciptakan kerukunan beragam? Jawab dengan saling menghormati perbedaan dan memaksakan keyakinan dari kami dalam kerja wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Tadi jawabannya itu cara menciptakan kerukunan beragama itu dengan saling menghormati perbedaan dan tidak memaksakan keyakinan dan aktif dalam kegiatan lintas agama. Insya Allah itu tidak akan ada apa? Kenapa? Perpecahan. Pertikaian. Silakan lanjut. Kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafifah Turifka. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil dari diskusi kami. Bagaimana menciptakan hidup tenang dan tentram? Jawaban, hidup tenang dan tentram bisa dicapai dengan bersyukur, menjaga hubungan baik dengan sesama dan menjauhi konflik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hasil kelompok 2. Hidup tenang dan tentram bisa dicapai dengan bersyukur, menjaga hubungan baik dengan sesama. Ya. Menjaga hubungan baik antar sesama. Silakan kelompok 3. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadina Triana. Kami dari kelompok 3. Ceritakan pengalaman kalian hidup bersama dengan tetangga. Hasil dari diskusi kami, pengalaman saya hidup bersama tetangga sangat menyenangkan karena saling membantu, gotong royong dan menjaga silaturahmi. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil dari intisari pembelajaran ini. Jadi kesimpulan hari ini, anak-anak dari ayat ini kita bisa belajar bahwa sebagai umat Islam kita harus menjadi pembawa damai. Ya. Bisa harus menjadi pembawa damai, bukan yang membawa keributan, ya. Membawa gaduh. Ya. Dan kita harus bisa menghargai perbedaan dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Islam adalah agama yang mengajarkan kita untuk hidup rukun dan saling menghormati. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini ada manfaatnya dan bisa diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.